Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Service Printer Tutorial. Nah, pada saat ini adalah lanjutan video dari video sebelumnya, yang mana judul videonya adalah rahasia cara bongkar printer HP DeskJet in Advantech 2135. Yang mana pada video sebelumnya kita telah melihatkan bagaimana cara membongkar printer HP DeskJet 2135 ini dan bagaimana membersihkan isi dalamnya. Jadi sebelum cartridge ini kita perbaiki, saya terlebih dahulu memperbaiki isi printernya supaya nanti ketika kita memprint jadi aman ya, nggak ada banjir lagi dan cartridge-nya jadi tidak belang-belang di saat kita ngeprint ke kertas. Nah, langsung aja, ini adalah tutorial cara isi ulang cartridge HP. Semua printer HP bisa ya untuk di refill dengan cara ini. Yang mana cartridge ini adalah cartridge yang udah beku dan tintanya udah bercampur-campur ya. Yang mana bercampur itu ada di dalam busa cartridge printer ini. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, busa cartridge ini seperti busa sofa. Teman-teman bisa lihat bagaimana bentuk sofa, busa dari sofa ya, seperti itulah kira-kira. Langkah pertama kita bersihkan dahulu cartridge dari tinta dan yang lain-lainnya, dan kita tempel-tempel ke tisu ya cuk, bagaimana di video ini. Dan kemudian setelah semua bagian dari luar cartridge itu bersih, dan yang terutama yang dibersihkan adalah di bagian chip konektor dan di bagian head ya. Chip konektor ada yang bagian yang kayak titik-titik berwarna kuningan, dan yang di bagian headnya ada di bagian bawah. Yang head itu yang untuk mencetakkan atau menginjek hasil cetakan ke kertas ya cuk. Nah, kemudian ini saya tuangkan cairan cleaner. Dan untuk langkah yang pertama, setelah kita lihat hasilnya, setelah kita tempelkan di tisu hasilnya tidak keluar, maka kita harus merendam cartridge ini dengan cara seperti yang ada di video ini. Yang direndam adalah bagian di bawah cartridge atau yang disebut dengan headprint. Setelah headprint ini direndam, mungkin membutuhkan waktu 5 sampai dengan 15 menit ya. Dan pada saat kita menunggu ini, kita bisa mempersiapkan tinta untuk merefill cartridge ini. Cairan cleaner yang kita gunakan untuk merendam cartridge ini berfungsi untuk melunakkan tinta yang ada di bagian nozzle head tersebut. Mungkin video untuk bagian ini kita skip dahulu, dan kita langsung aja ke bagian setelah 15 menit kemudian. Di sini saya telah menyediakan suntikan untuk merefill cartridge ini, yang mana ada 4 warna: black, cyan, magenta, dan yellow. Kemudian kita tempelkan lagi ini cartridge ke tisu, dan kita lihat bagaimanakah hasil setelah direndam. Jika tidak ada tinta yang keluar atau hanya beberapa tinta yang keluar, maka saya berasumsi pada saat ini cartridge ini adalah kosong, karena berat cartridge ini sangat ringan dan tidak ada tinta di dalamnya. Kemudian ini saya buka stiker. Sebenarnya untuk tidak dibuka tidak apa-apa, tetapi saya lebih suka membuka stiker ini hanya untuk masalah kerapihan kerja dan kebersihan. Ngomong-ngomong masalah kebersihan, tangan saya kotor ya, wajar ya. Sebelumnya juga saya membersihkan bagian dalam printer, jadi mohon maaf jika ada yang tidak enak pada bagian video ini. Untuk membuka stiker yang ada di atas cartridge ini, bisa kita congkel-congkel aja dengan jari, dengan kuku saya. Untuk membuka ini lumayan susah karena stiker ini dibuat oleh pabrikan XP tersebut, dan di bawahnya ada beberapa jalur udara untuk masuk ke lubang-lubang cartridge tersebut. Ini saya lagi berusaha untuk membuka stiker ini. Nah, kemudian setelah terbuka, biasanya saya lap itu ya di bagian atasnya jika ada tinta-tinta yang naik ke atas permukaan. Kemudian ini kita langsung refill, karena saya berasumsi cartridge ini
kosong ya sebelumnya. Nah, cara refill cartridge printer ini cukup gampang sama dengan printer pada umumnya. Yang membedakan hanya pada berapa banyak isi tinta yang kita masukkan. Nah, di sini teman-teman harus fokus untuk melihat pada bagian dalam cartridge ini. Di sana ada busa cartridge dan kita harus menyuntikkan tinta sampai dengan permukaan busa itu sudah mulai terangkat cairannya. Jika sudah mulai cairannya udah nampak di permukaan, kita harus hentikan refillnya. Itu menandakan jika busa itu sudah penuh oleh tinta. Jadi cukup gampang ya untuk merefill cartridge ini. Jadi tidak ada patokan berapa mililiter untuk menyuntik atau menginjek cartridge printer ya. Dan kemudian setelah kita refill, kita isi dengan tinta. Saya mencoba untuk mengeluarkan isi tinta yang ada di busa dan saya turunkan ke bagian headprint dengan cara menggoyang-goyangkan cartridge. Setelah saya goyang-goyangkan, saya tempelkan lagi ke tisu untuk melihat bagaimanakah tinta yang udah keluar, apakah sudah merata di bagian nozzle-nya. Dan sepertinya ini belum merata ya. Kita coba lagi. Dan itu belum merata. Jadi mungkin kita harus sedot paksa tinta yang ada di busa untuk bisa turun ke headprintnya. Mungkin untuk cara berikut teman-teman harus mempunyai toolkit sedot ini ya. Ini toolkit sedot khusus printer XP. Saya bersihkan terlebih dahulu. Jika teman-teman tidak punya ini ya, teman-teman harus beli terlebih dahulu. Ini kita bersihkan terlebih dahulu. Cara menggunakannya, kita masukkan cartridge ke dalam toolkitnya dengan cara seperti ini. Cukup jelas ya, dan itu cukup gampang untuk memasukkannya. Dan kita akan menyedot paksa dengan suntikan di bagian bawah toolkit tersebut. Ada lubang untuk menyedotnya. Nah, di sini kita tarik suntikannya supaya tintanya turun. Ya, bisa dilihat tintanya mulai turun. Dan untuk menyedot tinta ini teman-teman cukup melihat disuntikan apakah tintanya sudah keluar. Jika sudah keluar sedikit maka itu sudah cukup ya. Dan bisa dilihat di bagian tisu sudah mulai keluar. Artinya tinta yang ada di busa cartridge tersebut sudah merata turun ke semua nozzle yang ada di headprint. Perlu diketahui di nozzle di headprint tersebut ada banyak nozzle yang berupa titik-titik kecil. Di semua nozzle tersebut harus jalan semua tinta yang ada di busanya. Dan kita tempelkan di tisu, hasilnya sudah mulai bagus dan itu menandakan cartridge sudah selesai kita refill dan siap untuk digunakan. Kemudian kita lanjut ke cartridge warna. Caranya sama dengan cartridge yang hitam tadi. Pertama kita tempel di tisu, kita lihat bagaimanakah. Nah, di sini semua tinta udah keluar ya, atau udah bagus. Cuma masih belum stabil ya. Untuk menstabilkannya kita harus merefillnya terlebih dahulu. Jadi kita pastikan tinta yang ada di dalam cartridge itu cukup untuk memastikan nanti ketika ngeprint tidak ada tinta yang kekurangan. Nah, seperti cartridge hitam, saya buka stiker yang ada di atas cartridge tersebut. Masalah ini hanya masalah kenyamanan ya. Saya lagi berusaha membukanya. Teman-teman bisa gunakan cutter atau yang lainnya atau shillet untuk membuka stiker ini terlebih gampang. Bisa dilihat di sini ada warna, 3 warna.
biru, kuning, dan merah. Nah, ini saya refill terlebih dahulu yang warna kuning, seperti halnya ketrik hitam tadi. Ini tintanya kita refill hingga sudah nampak ke permukaan tintanya. Jadi untuk refill ketrik printer HP ini tidak perlu terlalu penuh. Jika terlalu penuh nanti pada bagian headnya bisa banjir atau tintanya menitik ke bawah. Itu karena berat tinta terlalu banyak, jadi tintanya akan mengalir sendiri. Dan ini di bagian tinta merah juga sama halnya dengan tinta kuning. Perlu diketahui juga untuk printer XP ini ada urutan tintanya, yang di atas adalah merah, yang di kanan adalah biru, dan di kiri adalah kuning. Berbeda dengan printer Canon ya, terbalik di bagian kuning dan birunya. Dan bisa juga pada ketrik seri ketrik 740 itu merahnya malah di bawah. Jadi teman-teman harus hati-hati dan teman-teman harus melihat terlebih dahulu warna busa yang ada di dalam ketrik. Ini kita lanjut ke yang pada bagian yang biru. Ini ketrik untuk HP 2135 ini 680 ya. 680 itu satu tipe dengan 802, 678 dan yang lainnya. Saya tidak terlalu hafal ya. Nah, setelah di refill dan ternyata tintanya udah bagus keluar ya. Jadi sebenarnya ini tidak perlu disedot dengan toolkitnya, tetapi saya hanya ingin memastikan supaya tintanya lebih bagus atau lebih ngalir di bagian headprintnya. Jadi saya juga menyedot ketrik ini. Kita bisa lihat hasilnya di tisu. Ini bisa kita tahan lama-lama ya untuk memastikan hasilnya itu bagus atau enggak. Nah, di sini sepertinya kuning belum stabil ya. Jadi kita sedot. Dan untuk yang toolkit hitam itu lebih panjang, yang warna itu lebih pendek. Kita tidak perlu sedot banyak-banyak, hanya sekedar keluar tinta sedikit, itu supaya tintanya turun aja. Dan ini toolkit ini juga bisa berfungsi untuk ketrik yang tersumbat dengan cara kita sedot paksa ya. Tapi ketika ketrik tersumbat, kita juga harus pastikan terlebih dahulu untuk merendam ketrik tersebut. Untuk merendam ketrik bisa digunakan cleaner, jika tidak ada cleaner bisa digunakan air panas. Cukup 5-15 menit dan itu sudah bagus. Kita tempelkan. Nah, di sini hasilnya udah sempurna. Kuning keluar, merahnya bagus dan birunya juga bagus. Itu menandakan ketriknya udah oke dan bisa kita gunakan. Begini ya bentuk dari hasil nozzle yang udah berisi tinta, cukup rapi dan bagus. Nah, di sini jika ada tinta yang naik ke permukaan tutup ini, bisa kita bersihkan dengan tisu, atau cleaner tersebut juga bisa kita gunakan untuk ngelap-ngelap di bagian atasnya. Biasanya saya gunakan air putih biasa untuk ngelap-ngelap, dan atau ini cleaner ya, dan saya gosok-gosokkan. Sebenarnya untuk ketrik printer HP tidak perlu kita tutup untuk pemakaiannya. Jadi ini supaya rapi aja. Jika teman-teman berpikir ketrik printer HP ini harus ditutup kembali, itu salah ya. Tidak perlu ditutup. Jika digunakan seperti ini juga bisa. Kalau teman-teman untuk pemakaian yang kontinu, untuk direfill lagi, pemakaian banyak direfill lagi, menurut saya tidak perlu ditutup. Nah, ini setelah selesai, ini ketriknya saya tutup ya, untuk kerapihan aja. Jika tidak ditutup tidak apa-apa. Dan menutup ketrik ini ada caranya, bisa dilihat, jangan ditutup di lubang di bagian bawah, itu ya.
itu ada seperti lubang, itu untuk lubang angin. Jadi kita harus pastikan simetris antara atas dan bawahnya. Seperti ada garis atau yang bisa disebut selokan ya. Nah, itu selokan udara untuk masuknya. Jadi kalau selokan udaranya itu tertutup, nanti malah tinta yang ada di ketrik tidak turun karena tidak ada udara. Kalau semuanya tertutup. Nah, ini untuk kerapian kita gunting. Kita gunting bagian sisi kiri dan sisi kanan. Begitu juga dengan yang hitam, kita gunting juga untuk kerapian saja. Yang penting rapi ya. Dan karena Catrick printer HP ini banyak serinya, biasanya saya menuliskan seri Catrick di atas lakban kertas ini. Ini menggunakan lakban kertas biasa ya. Dan lakban kertas ini cukup multifungsi untuk printer, untuk teknisi printer. Saya biasa menggunakan untuk menutup Catrick, menjepit selang infus dan yang lain-lainnya. Dan uniknya bisa dikasih tulisan di atasnya. Ini Catrick seri 680. Jika teman-teman mau bisa dituliskan tanggal pengisian di atasnya. Ini tinta penanya habis ya. Nah, setelah selesai, mari kita tes Catrick ini. Untuk tes printer XP bisa digunakan tes manual dengan cara tombol reset dan tombol power dimainkan secara bergantian, atau bisa teman-teman gunakan dengan scan untuk melihatkan hasil yang lebih real. Saya di sini menggunakan scan aja, jadi bisa dilihat perbandingan. Jika sudah sesuai berarti itu Catricknya udah bagus. Ini printernya udah kita bersihkan ya, sebelumnya sudah kita servis total, dan di sini kita akan tes printer dan Catrick yang sudah kita review tadi. Nah, di sini bisa dilihat tidak ada kode error, berarti kita berhasil untuk memperbaikinya. Di sini saya mencari sesuatu yang bisa full color untuk di scan. Nah, sepertinya ini cocok ya. Ya, paling enggak walaupun enggak bagus, paling enggak bisa menampakkan semua warna. Kita tekan copy scan yang berwarna. Kita tunggu print mencetak. Ini body printernya kotor ya, tapi bagian dalamnya udah kita bersihkan. Untuk membersihkan body printer ini bisa dicuci aja dengan cleaner atau sabun, tetapi jangan disiram ya cuy. Nah, di sini hasil scan yang tadi. Nah, sepertinya semua warna udah keluar dan bagus. Bisa kita bandingkan. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana perbandingannya. Di sini sepertinya warna merah sedikit bergaris, namun teman-teman bisa rendam lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Mungkin hanya itu video tutorial kita pada saat kali ini untuk mereview Catrick printer HP 2135 yang beku, dan pada video selanjutnya kita akan menunjukkan cara bagaimana menginfus printer HP DeskJet 2135 dan kawan-kawannya. Bagi teman-teman yang penasaran, silahkan diklik tombol subscribe untuk mendapatkan info selanjutnya dari channel ini. Dan jika channel ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman yang membutuhkan. Saya akhiri, jika ada saya salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.